Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita dan sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan-bacaan Minggu Prapaskah kedua hari ini, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil, diperlihatkan kepada kita 2 gambaran tentang 2 peristiwa yang saling melengkapi.
Dalam bacaan Injil ditampilkan Yesus dipermuliakan di atas Gunung Tabor sebelum wafat dan bangkit. Sedangkan dalam bacaan pertama ditampilkan Abraham memberikan contoh dan teladan kepada kita sebagai orang beriman, berani mengorbankan putra sulungnya di Bukit Moria sesuai dengan permintaan Allah. Saudara-saudariku, mari kita renungkan. Yang pertama, Yesus dimuliakan. Yesus membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk menyaksikan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Para murid, mereka menyaksikan Yesus berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Mereka melihat bagaimana Yesus berubah rupa menjadi sama seperti sesudah ia bangkit. Musa dan Elia datang berbicara dengan Yesus seolah-olah dia sudah bangkit dan naik ke surga. Melihat itu Petrus berkata, "Bahagia sekali kita berada di sini. Baiklah kita mendirikan 3 kemah. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1-nya lagi untuk Elia." Ia sampai lupa bahwa mereka pun membutuhkan kemah-kemah juga. Apakah Tuhan meluluskan permintaan mereka? Ternyata tidak. Sesudah peristiwa yang mulia itu, Yesus mengajak murid-muridnya untuk turun dari Gunung Tabor yang mengesankan itu untuk kembali ke dunia nyata. Dunia yang penuh tantangan. Dari Gunung Tabor menuju ke Gunung Kalvari. Tetapi Yesus tetap setia pada kehendak Bapa. Artinya, sesudah peristiwa bahagia di Gunung Tabor, Yesus harus melanjutkan perjalanannya ke Gunung Kalvari, ke Yerusalem, untuk melaksanakan puncak karya perutusannya, mengorbankan diri, menderita sengsara, dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia sebagai bentuk final perwujudan kerajaan Allah. Mari kita renungkan tentang kurban Abraham. Apa artinya berkurban? Kita dapat mengerti dan belajar dari bacaan pertama bagaimana Abraham rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak, sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Ia akan mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit dari satu-satunya anaknya itu, yaitu Ishak. Tetapi pada suatu hari Allah meminta kepadanya untuk mempersembahkan putra tunggalnya itu kepada Allah. Kalau ia mempersembahkan anak satu-satunya itu, mana mungkin lagi dia mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi bapa satu bangsa yang besar? Walaupun demikian, Abraham tidak ragu-ragu dan tetap bersedia mengorbankan anaknya karena imannya yang besar kepada Tuhan. Oleh karena itu, Allah mengulangi kembali janji perjanjiannya itu dengan Abraham, bahwa ia akan menjadi bapa bangsa yang besar, dan di dalam dia seluruh umat manusia akan mendapatkan berkat. Itulah arti berkurban, yakni menyerahkan semua yang ada pada kita. Kalau kita rela untuk mempersembahkan, maka Allah akan memberkati kita seperti yang dilakukan oleh Abraham dan oleh Yesus yang mengorbankan hidupnya dan mati di salib. Allah menganugerahkan kepadanya kebangkitan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan iman kita seperti iman Abraham. Abraham mau mempersembahkan apa yang terbaik dan berharga dalam hidupnya untuk Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita harus berani meninggalkan yang berharga dan yang melekat dalam hidup kita, terutama dosa-dosa yang sudah melekat berakar dalam diri kita. Egois, malas, iri hati, benci, sombong, dan lain-lain. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah ini adalah kesempatan bagi kita untuk berjuang mengurangi semua dosa-dosa kita. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Tetaplah yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang kita tidak mengerti akan kehendak Allah dalam hidup kita. Sedangkan dari peristiwa di Gunung Tabor, kita belajar dari para murid. Mereka tidak boleh terlena dengan kemuliaan Yesus. Mereka harus turun dari Gunung Tabor. Saudaraku yang terkasih, kita sering terlena merasakan kasih Tuhan. Kita berbahagia dalam retret dan dalam rekoleksi, dalam permenungan yang kita lakukan. Tetapi kita diminta untuk turun gunung, menghadapi dunia nyata, dunia kerja kita sehari-hari yang monoton, keras, dan penuh tantangan. Peristiwa bahagia di Gunung Tabor seharusnya membuat kita mampu dan kuat serta penuh semangat menghadapi peristiwa di Gunung Kalvari hidup kita, yaitu kuat dan semangat dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas rencanamu yang begitu indah dalam hidup kami. Sering kami tidak mengerti dan merasa ditinggalkan. Ajari kami untuk selalu setia seperti Abraham dan dengan penuh sukacita menjalani hidup ini. Kuatkan kami untuk mampu mengubah hidup kami, bertobat dan kembali kepadamu. Terlebih-lebih tegar dan kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, karena kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.